Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam istiqomah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami dari tim Sabta Barata. Ya, tak lupa-lupanya semoga sahabat-sahabat di rumah selalu dalam lindungan, cucuran rahmatnya. Amin. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, biasa, alangkah baiknya kita jangan lupa subscribe, like dan komen, dan ketik tombol notifikasinya dan bagikan ke semuanya. Oke, Ngopik, kita kembali lagi di sini ya, Ngopik. Oke. Kita cuma berdua aja nih, mengisi kekosongan kita ya. Kita coba collab ya. Iya, kita collab. Jadi gimana Kang Jay? Nah, ini Kang Ngopik, saya mewakili subdirector Sabda Barata ya. Iya, mewakili bagaimana? Jadi ada yang bertanya sama saya tuh Kang Ngopik. Oh, kepo rupanya. Iya, kepo. Alhamdulillah, berarti ada tanggapan positif. Apa aja Kang Jay? Ini dari namanya ya, dari kota Tasikmalaya. Subdeker kita. Apa katanya? Mau nanya apa sih arti bersyukur gitu, tentang bersyukur. Oh, gitu, tentang syukur, perihal syukur ya. Oke. Jadi langsung saja nih. Langsung aja Kang Opik. Saya akan coba menjelaskannya menurut pengalaman pribadi selama saya belajar tentang perihal syukur. Jadi sebelumnya sudah pernah ada konten tentang perihal syukur ya. Sekarang ingin lebih menjelaskan lebih ke dirinya. Nah, kan Sabta Barata selalu menautkan kepada kaji diri. Jadi bagaimana sih cara diri ini bersyukur? Nah, yang pertama menurut keilmuan yang pernah saya pelajari itu ada bagiannya. Dibagi menjadi 3. 3 bagian. Pertama itu bil lisan. Bil lisan itu dengan lisan. Kedua itu bil arkan. Bil arkan itu dengan tindakan seluruh tubuh kita, dohiriyah. Ketiga itu bil jinan atau bil kolbi, dengan hati. Nah, pertama, kenapa sih yang jadi pertanyaan, kenapa sih lisan yang pertama? Nah, karena nanti kan di yaumil akhir mulut ini dibungkam, tidak bisa bicara, tidak ada pembelaan. Nah, kenapa bil lisan? Karena ada kalau nggak salah begini kata-katanya, salamatul insan bihifdil lisan, selamatnya manusia tergantung pada lisannya. Nah, begitu pentingnya lisan. Nah, jadi bagaimana cara bersyukurnya? Tentunya dengan penuh pengakuan, khidmat, kita memuji-muji kepada Sang Pencipta. Nah, bentuk puji ini bukan hanya sebatas pujian-pujian misalkan bahasa yang sudah tertulis ya, misalkan alhamdulillah, itu kan hanya sebatas kalimat. Tapi lebih ke arah kebaikan. Misalkan kita membagi ilmu, itu juga bentuk syukur lisan. Berkata baik, menasehati, mengajak orang kepada kebaikan, itu bentuk syukur lisan. Dalam artian hakikatnya kita memuji ya. Bukan hanya sebatas kalimat-kalimat alhamdulillah, misalkan puji-pujian lainnya, bukan hanya sebatas itu ya. Jadi lebih ke maknanya. Itu bilisan ya kan Joy. Yang kedua itu bil apa ya? Bil arkan, yaitu lebih dengan tindakan kita. Jadi pengabdian kita kepada Sang Pencipta dengan tindakan kita, penuh khidmat, menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan. Nah, kewajiban yang ditentukan di sini maksudnya bagaimana? Oke lah, amaliyah sudah ada yang tertulis kewajiban. Tapi gambarannya itu bagaimana kita sinkronkan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Karena itu gambarannya. Misalkan ahli ibadah tapi dalam kehidupan sehari-harinya, dalam bersosialnya banyak masalah dengan sesama, berarti ibadahnya belum
belum benar. Makanya kita selaku orang yang belajar janganlah merasa benar, selalu belajar memperbaiki diri Iya. dan memperbaiki diri. Tuh, pemirsa harus kita belajar memperbaiki Iya. diri dulu ya. Jangan pernah merasa benar. Nah, Sealim-alimnya orang benar, ya contohnya iblis lah. iya. Iblis itu kan alim, pinter, tahu sejarah, ilmu apa aja, bahkan sebelumnya pemimpin malak. Tapi kenapa dia dilaknat? Karena dia merasa paling benar, dalam dirinya ada rasa paling benar. Iya. Nah, jadi jangan pernah merasa benar. Teruslah belajar beribadah untuk memperbaiki diri, ya. Terus belajar. Nah, yang ketiga, nah itu bentuk bil arkan. Jadi selalu belajar. Jangan hanya kita sudah merasa sudah ibadah apa, sudah merasa cukup. Iya. Jadi selalu belajar memperbaiki diri. Tindakan kita dengan tindakan selalu Ya. diintrospeksi. Introspeksi. Terus ketiga itu bil jinannya, Jinan. dengan hati. Nah, kenapa hati ini terakhir? Nah, padahal ini yang dominan, maksudnya paling penting, Paling penting hati itu. karena outputnya itu ucapan dan tindakan. Pusatnya di sini, ya, pusatnya. Hati itu lebih ke akidah, keyakinan kepada Sang Pencipta. Iya. Nah, kalau akidahnya dalam artian sudah ke sana, dalam artian sudah sampai, segala sesuatunya memang sudah ditentukan jalan apa. Nah, itu akan lebih menimbulkan akhlakul karimah. Kalau dalam pelajaran kan ada akidah akhlak. Iya. Ya, akidah itu lebih ke batin, keyakinan hatinya, yakin segala sesuatu dari Allah. Entah keadaan begini begitu, kita sadar itu dari sana. Makanya kalau kita dalam keadaan sadar, di situ kita lebih mudah mencari hikmah pelajarannya, tidak sebatas menghukumi kok begini saya itu, ya. Jadi lebih sadar. Nah, sesuatu yang jelek itu bisa bermanfaat jikalau dia sadar. Iya. Ya, barang bekas apa diolah, didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, dalam artian orang yang selalu hidup hatinya selalu mencari hikmah dalam perjalanan hidupnya, selalu menemukan pelajaran dalam kondisinya, tidak sebatas semata-mata hanya berprasangka buruk dalam keadaannya. Nah, padahal prasangkanya sendiri yang menimbulkan keadaan yang tidak mengenakan dalam dirinya. Nah, itulah pentingnya hati kita selalu belajar hidup, mengingat Sang Pencipta itu sebagai bentuk syukur hati. Jangan lupa, jangan lalai dalam keadaan apapun, ya. Selalu ingat 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Apa ya, ketika senang, ketika sedih, ketika sehat, ketika sakit, dan ketika mati, ya. Harus ingat selalu. Jangan ketika sedihnya saja, ketika susahnya saja baru ingat. Baru ingat. Senang lupa, ketika sakit baru ingat, ketika sehat lupa. Iya. Apalagi ketika mau mati. Nanti kalau kita lupa ketika itu, ya silakan, karena itu pengakhiran. Jadi saya sendiri juga sering kayak gitu sih Kang Opik. Ya wajar. Yang Kalau penting lagi susah apa baru ingat gitu. iya, yang penting terus belajar istiqomahnya bareng-bareng ya. Iya. Bareng-bareng belajar. Jangan pernah menyerah. Ya, Iya. pesannya untuk orang yang sedang bareng-bareng belajar, jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika kau selesai. Kalau belum selesai, masih hidup, ya terus belajar. Terus. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin segitu aja Kang, singkatnya. Iya, singkatnya. Mudah-mudahan dipahami, ada pelajarannya, dan mudah-mudahan beriringan dengan hidayah dan menjadi motivasi Iya, untuk semuanya. Amin. Amin. Semoga kita bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ya. Cukup sekian. Jangan lupa Jangan lupa subscribe dan komen. Dan ketik tombol notifikasinya. Salam istiqomah. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yeah. Semangat.